Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Puja Rosandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari marah macam bahaya. Nah, sudah sekian lama, sudah 1 bulan full gua tidak ngupload video, dikarenakan 1 bulan full juga gua libur ngebit karena 3 minggu gua sakit dan 1 minggunya gua fokus buat terapi akun. Karena tahu sendiri kalian ya, ketika pada saat kita tidak ngebit sama sekali, karena kalian tahu sendiri ketika kita tidak ngebit sama sekali, apalagi hampir 1 bulan, pasti akun kita mengalami kebapukan atau sulit mendapatkan orderan. Nah, di pembahasan video kali ini gua bakal ngebahas malah sistem Gojek saat ini yang mungkin kalian rasakan juga di lapangan. Sulit mendapatkan orderan, makin jadi aja udah PPKM gitu kan. Habis itu mungkin susah juga mendapatkan orderan, dan juga mungkin kenapa akun kita saat ini kok yang biasanya GoFood berubah menjadi GoRide atau GoRide menjadi GoSend atau sebaliknya gitu kan. Mungkin kalian merasakan hal yang sama di kota-kota kalian. Coba kalau tulis di kolom komentar, apakah di kota-kota kalian juga merasakan hal seperti mungkin di tempat gua saat ini di Tangerang gitu kan, yang tadinya biasa membawa GoFood jadi GoRide, GoRide menjadi GoFood, atau mungkin jadi GoSend, atau mungkin menjadi GoShop dan lain-lainnya. Nah, gue coba ngebahas masalah sistem seperti ini menurut sudut pandang gue pribadi ya, bukan sok pinter atau dan lain-lainnya. Ini murni sudut pandang gue sendiri. Kita bisa sharing sama-sama di sini. Siapa tahu ketika kita sharing sama-sama, kita bisa mendapatkan solusi untuk keanyepan dan buat akun kita yang sedang bapuk, maupun buat gua atau mungkin buat kalian juga di luar sana yang mungkin sulit mendapatkan orderan. Nah, yang pertama, setelah gua 3 minggu sakit dan mungkin 1 bulan, hampir 1 bulan gua libur ngebit sama sekali, tidak ngebit sama sekali, akun gua tiba-tiba berubah. Yang tadinya bukan nggak pernah sih ya, yang tadi mungkin sebulan tuh 2 kali dapat GoRide itu, tiba-tiba kan akun gua kan GoFood, GoSend dan GoShop gitu ya. Tiba-tiba ya pada saat gua habis libur itu, tiba-tiba akun gua bisa mendapatkan 7 orderan GoRide sekaligus gitu kan. Jadi memang dibilang lama nunggunya nggak juga pas GoRide itu kan, kayak seling 1 jam atau 45 menit dapat lagi GoRide nyambung terus gitu ya. Gua pikir ini apa jangan-jangan akun gue jadi akun penumpang gitu kan ya. Gue sih nggak masalah gitu, apapun yang orderan yang gue terima itu ya gue pasti selesain gitu, pasti gue nggak cancel, pasti gue ambil aja. Tapi mungkin karena nggak terbiasa bawa GoRide, yang mungkin agak heran aja. Nah, gue berpikir penyebab, dan nggak gue sendiri gitu yang ngalamin, kawan-kawan juga yang tadinya bawanya biasanya GoFood kok tiba-tiba full GoSend gitu kan. Dan ada beberapa juga yang biasanya nggak pernah kena GoShop, ini malah akunnya menjadi akun GoShop sampai 6 trip itu GoShop semua gitu kan. Jadi gue merasa bukan gue sendiri nih yang ngalamin perubahan akun yang biasanya yang kita bawa GoSend atau GoShop tiba-tiba berubah menjadi layanan yang tidak sering kita bawa. Nah, kalau menurut sudut pandang gue begini, mungkin ini ya, mungkin sistem Gojek ini dirubah untuk kebaikan driver juga. Contohnya gini, PPKM atau lockdown ini kan masih berlanjut gitu kan. Mungkin di luar sana di lapangan itu orderan juga mungkin kemungkinan ini menurun, dan driver pun makin banyak gitu kan, atau memang dasarnya drivernya sudah banyak dan orderan pun menurun. Mungkin kalau seandainya sistem Gojek masih diberlakukan kayak contohnya kita pembawa GoFood nih, fokus GoFood aja, terus orderan nggak dapet, tiba-tiba orderan GoFood menurun. Nah, mungkin sistem seperti ini ada baiknya juga buat mitra. Jadi yang tadinya si pembawa GoFood ini tidak ada orderan GoFoodnya atau menurun, tiba-tiba di area tempat dia nongkrong tuh ada orderan GoSendnya. Nah, jadi mungkin lebih baik ke si driver tersebut yang biasa bawa GoFood ini dikasih GoSend gitu kan. Makanya untuk saran dari gua buat rekan-rekan luar sana, dengan sistem yang saat ini yang kadang-kadang mix orderannya yang nggak konsisten. Mungkin kalau yang udah prioritas GoRide ya mungkin GoRide aja gitu kan. Tapi kalau kayak kita yang akun-akun campur nih kan mungkin bisa jadi kayak berubah-berubah sewaktu-waktu ya. Nah, saran dari gua untuk sistem yang seperti saat ini adalah ketika kalian tidak biasa membawa, contohnya gua tidak biasa membawa GoRide, tiba-tiba dikasih orderan GoRide secara terus-menerus. Saran dari gua ini gua tekankan pada kalian semua dan diri gua adalah tetap dibawa walaupun kita nggak suka orderan tersebut, walaupun jarak tempuhnya kita nggak suka terlalu jauh, ataupun walaupun perjalanan menuju si customer ini atau pengantaran customer ini tidak kita senangi atau jalannya jelek dan lainnya. Gua berharap, gue saranin kalian tetap terima orderan itu. Karena kenapa? Karena kalau kita tolak orderan yang dikasih oleh sistem Gojek, maka nanti yang tadinya kita mau gacor akunnya bisa menjadi bapuk gitu kan.
Contohnya begini, dulu aja yang orderannya lagi melimpah ruah, ketika kita sering cancel orderan, akun kita menjadi bapuk. Apalagi pada saat ini orderan yang menurun, kita cancelin juga gitu kan. Nah, kita mau bawa pulang apa ke rumah kalau nggak bawa pulang duit gitu kan. Jadi kalau akun kita makin bapuk, pasti penghasilan kita juga makin menurun. Jadi saran dari gua, apapun yang kalian dapatkan walaupun tidak sesuai dengan keinginan kalian, walaupun mungkin layanan tersebut tidak sering kalian bawa atau tidak sering kalian terima, usahakan dibawa dan diselesaikan dengan baik. Jadi jangan setengah-setengah, walaupun kalian ngebawa tapi kalian ngedumel dan tidak selesaikan dengan baik, takutnya si customer berefek sampingnya dengan customer, mengasih penilaian atau rating yang buruk. Nah, mending kalau cuma dibuat anyep doang, bisa kita terapi lagi. Tapi kalau sampai akun kita kena suspend, sampai kena putus mitra, nah itu yang lebih bahaya lagi. Kita tidak bisa berpenghasilan lagi di Gojek ini. Jadi jaga baik-baik akun kita ke depannya. Nah, yang selanjutnya jangan pernah takut. Contohnya kita biasa bawa GoFood atau sebaliknya gitu lah ya. Kita biasa bawa GoFood, tiba-tiba kita membawa GoRide gitu kan. Jangan pernah takut akun kita bakal menjadi akun GoRide gitu kan. Atau yang biasanya nggak pernah bawa GoSend tiba-tiba jadi GoSend. Jangan pernah takut akun kita bakal menjadi GoSend. Yang kita takut itu satu, jadi anyep. Jadi jangan pernah takut kita mau jadi GoSend, mau jadi GoRide, atau mau jadi GoFood, GoShop dan lain-lainnya. Jangan pernah takut. Takutlah ketika akun kita jadi anyep. Jadi untuk rekan-rekan mungkin banyak juga di luar sana rekan-rekan itu kayak malas nerima GoFood, takut akunnya jadi akun GoFood, malas jadi GoRide, takut nerima akunnya jadi GoRide. Padahal tidak, tanpa disadari akun ketika kita ngikutin peraturan kayak gitu, akun kita bakal menjadi bapuk. Dia takut akunnya jadi GoRide tapi tidak takut akunnya menjadi bapuk. Itu yang kadang-kadang driver lengah berpikir seperti itu. Jadi gue saranin mending kita capek kerja di lapangan tapi kita capek karena memang kita ada orderan daripada kita capek nunggu orderan yang nggak kunjung datang. Itu lebih capek lagi. Maka dari itu jaga akun kita supaya tidak menjadi anyep bapuk dengan cara pelayanan yang bagus dan juga dengan cara tidak mensaring orderan, tidak meng-cancel orderan, dan juga hindari saldo-saldo minus atau nol sama sekali. Bukan berarti saldo minus atau nol itu tidak dikasih orderan. Enggak, gue juga pernah mengalami minus saldo tapi langsung dikasih orderan. Gue juga pernah mengalami nol saldo, tidak minus tapi memang nol, masih dikasih orderan. Tapi alangkah baiknya saldo kita tuh tidak minus. Walaupun minusnya cuma 1000, 2000, tetap itu kategorinya minus. Karena saingan kita driver di lapangan itu makin banyak. Di area kita juga banyak. Jadi ketika saingan kita tidak minus, gitu kan, ada saldonya kita minus, bisa jadi akun yang tidak minus tadi diprioritaskan untuk mendapatkan orderan. Nah, itulah untuk memaksimalkan akun kita mendapatkan orderan, usahakan akun kita saldonya jangan sampai minus sama sekali. Jadi kalau kalian dapat tagih tunai, jangan tunggu-tunggu, langsung disaldoin lagi, karena kalau ditunggu-tunggu duitnya bakal habis. Jadi kalian bisa minus saldonya sampai berminggu-minggu, bahkan mungkin sampai berbulan-bulan. Nah, itu saran dari gua masalah saldo. Dan gue sekali lagi menekankan sekali lagi, jangan sungkan untuk keluar habis subuh, walaupun di luar sana banyak, contohnya kayak gue pemain 1,5 poin, GoShop, GoSend, GoFood gitu kan. Untuk apa sih bang lu keluarnya habis subuh gitu kan, emang ada orderan dan lain-lainnya. Gue nggak pernah menghiraukan kata-kata itu. Yang penting akun gue jam 6 udah standby ngebit gitu kan. Gue nggak peduli mau ada orderan mau nggak, yang penting jam 6 gue standby ngebit. Yang penting jam on beat gue tuh panjang gitu kan. Tapi kalau yang bukannya gue ngomongin yang driver yang keluar siang, enggak. Ini untuk menekankan kalau memang kalian main bener-bener rapi akun kalian. Ya kalau udah bosen dibapuk, udah bosen digagu, kalian mau keluar dari zona itu, kalian mau keluar dari zona nyaman itu, kalian mau jadi gacor, ya lakuin cara-cara jawara-jawara driver di lapangan gitu kan. Keluar subuh, keluar pagi banget gitu. Jam 7 tuh bagi gue udah kesiangan banget jam 7 itu. Jadi itu yang gue sendiri lakuin. Mungkin kalau kalian sependapat dengan gue, kalian bisa lakuin saran dari gue. Mungkin kalau kalian punya cara tersendiri, kalian bisa share di kolom komentar. Siapa tahu cara kalian bermanfaat bagi driver-driver di luar sana. Dan masalah keluar subuh itu, kita pintar-pintar lah di lapangan gimana cari orderan ya. Jadi makanya jangan pernah pilih-pilih orderan, apapun yang dikasih. Tujuannya untuk menjadi akun kita, riwayat orderan kita tuh apa aja masuk gitu. Mungkin kalau kalian yang sudah prioritas di suatu layanan aja, ya mungkin enak lah gitu kan. Pasti tetap keluar pagi juga gitu. Jarang orang yang memang benar-benar jawara orderan di Gojek ini, walaupun mereka sudah prioritas di satu layanan, pasti mereka tetap keluar tuh pagi. Jarang yang udah jadi mentang-mentang udah jadi prioritas, mungkin keluar siang. Ya mungkin ada 1-2, tapi mungkin nggak lama
bisa jadi penurunan akun mereka mendapatkan orderan itu lebih cepat gitu ya, nggak bakal bertahan lama dibandingkan orang yang memang benar-benar konsisten keluar subuh. Itu pasti gacornya juga konsisten juga bertahan lama, tidak seperti mungkin rekan-rekan yang jam on beat-nya tuh nggak konsisten, udah siang keluarnya nggak konsisten. Itu bisa jadi kedepannya berakibat fatal atau buruk bagi mendapatkan orderan akun kedepannya gitu ya. Makanya kalau bagi gue pribadi sangat menekankan, walaupun gue habis libur lama, itu gue nggak pernah takut anyepnya lama-lama. Ya pasti anyep lah beberapa minggu. Tapi kalau kita fokus konsisten lagi, udah tahu gimana teritori di lapangan, keadaan di lapangan, di mana orderan yang biasa kita dapat, itu kita nggak bakal takut lagi walaupun kita libur lama atau mungkin akun kita lagi tumbang, lagi anyep gitu kan. Jadi kita nggak pernah takut lagi menghadapinya karena memang kita udah tahu gimana, dan kita juga punya jiwa-jiwa lapangan itu keluar pagi itu kuat gitu kan. Jadi nggak pernah takut pada saat anyep kita bakal ngelakuin seperti apa, hal apa yang harus kita lakuin, itu kita nggak bakal pernah takut. Tapi kalau kita keluarnya udah siang itu udah sulit mendapatkan orderan, dan jam on beat kita juga bakal pendek. Masa ya kita mau pulang jam 12 malam, jam 12 malam, 12 malam gitu kan. Capek juga di badan gitu, kasihan badan kita sendiri. Untuk itu saran yang utama dari gua, tetap konsisten keluar pagi, jangan pernah saring orderan, dan juga usahakan jangan minus saldonya, jangan cancel orderan. Mungkin kalau kalian nggak bawa modal yang banyak, modalnya jangan disemuain gitu kan. Takutnya nanti ada orderan masuk, entah orderan belanja dan lain-lainnya, ketika uang kalian tidak cukup, akhirnya terjadi pengcancelan orderan gitu kan. Dan pelayanan di customer juga kita harus baik juga, jangan sampai kita mendapatkan rating di bawah bintang 5 atau sampai customer tuh berkomentar yang negatif gitu kan. Jadi membuat makin terpuruknya akun kita, mungkin sampai menjadi suspend atau bisa terjadi putus mitra juga. Itu jangan sampai terjadi. Mungkin sekian video gue pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin penyampaian gue ini murni dari pengalaman gue pribadi di lapangan dan rekan-rekan di area gue, dan juga ini juga bukan bermaksud menggurui rekan-rekan di luar sana. Jika kalian punya pendapat sendiri, bisa kalian sharing melalui kolom komentar, dan juga mungkin kalian bisa bertanya di kolom komentar dan DM Instagram gua, atau bisa bergabung dalam grup driver Gojek Indonesia dengan cara klik link yang ada di bawah. Sekali lagi gua mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.